Apa benar, Pak, sakit yang dialami saat ini adalah suatu perjalanan karma yang harus diselesaikan? Salah satunya, karena kan ketika kita sakit sekarang, pasti salah satunya adalah akibat dari perbuatan-perbuatan kita dulu. Misalnya, Oke. dulu kita banyakan diem, itu kan juga sebuah perbuatan. Oke. Diam pun sebuah tindakan atau karma. Bahwa kemudian gara-gara kita lama diam, tubuh kita jadi kaku dan sakit-sakitan ototnya, nah itu kan bagian dari pahala karma. Ya. Dulu misalnya kita banyak minum makan makanan yang mengandung lemak, bahwa sekarang kita menjadi banyak kolesterol, itu juga bagian dari itu. Ya, jadi ada karma berupa makan, minum, semua itu karma. Hmm. Nah, ada juga yang memang membawa dampak dari kehidupan masa lalunya. Jadi itu banyak juga cerita-cerita tentang di buku Journey of Soul, ada orang sakit bukan karena apa yang dia lakukan sekarang, tapi pada apa yang dia lakukan di kehidupan terdahulu. Jadi ada kasus di mana dia secara fisik tidak ada sakit apa-apa, tetapi dia merasakan tenggorokannya sakit. Diperiksa THT di luar negeri, di Amerika, nggak ada apa-apa. Ternyata setelah di hipnoregresi, dia membawa ingatan akan rasa sakit itu ketika dia dulu adalah seorang anak bangsa Inggris yang bermigrasi ke Amerika. Yang di perjalanan di padang rumput itu dipanah oleh bangsa Indian, suku Indian dipanah. Nah, si anak kecil itu terpanah pas di lehernya. Dan dia keluar dari tubuhnya yang mati karena pendarahan. Dia masih merasakan sakitnya. Penolakan atas kematiannya karena terpanah lehernya itu. Bagaimana bisa dia membawa ingatan itu pada kehidupan berikutnya? Itu yang saya kenal, saya ceritakan tadi sebagai mano maya kosa. Lapisan maya pada ingatan pikiran. Itu terbawa. Nah, dia membawa itu ketidakterimaannya atas kehidupan terdahulu itu. Nah, begitu dia dibimbing oleh Dr. Michael Newton untuk menyadari bahwa tubuhnya itu sudah lewat, kehidupan itu sudah berlalu dan dia harus ikhlas melepas, seketika begitu dia dibangunkan dari hipnosisnya, dia lupa pernah sakit seperti itu. Ini contoh melepas itu membuat kita gampang sembuh. Contoh nih, ada kuman masuk, ketika tubuh melepaskan dengan bersin, kita sehat. Ketika kuman masuk ke saluran tenggorokan, dilepaskan dengan batuk, kita sehat. Begitu masuk ke dalam rongga mulut, dilepaskan lewat muntah, kita sehat, nggak jadi sakit. Begitu masuk ke pencernaan, kita lepaskan dengan diare, kita sehat. Jadi pelepasan itu menyehatkan kalau kita melepaskan hal-hal yang menjebak kita dalam kemelekatan tadi. Apalagi itu adalah hal-hal yang buruk. Misalnya kita melekat pada kemarahan, pada dendam masa lalu. Itu terbawa juga sampai sekarang. Katanya siapa nih? Birendra, 17 bukunya Pawayan, saya sudah beli semua. Mantap. Aku tuh punya temen ya. Dia itu clipper lah, video-videonya Ngaji Roso gitu. Jadi dia jual Saat Semesta Bicara itu ratusan buku. Wih. Gila sih itu. Wih. Terima kasih banyak Iya. membantu pesan ayah ibu semesta. Saya ingin belajar dengan Bapak untuk penyembuhan sakit autoimun, benjolan, dan banyak yang nggak nyaman di tubuh saya tanpa obat. Gimana caranya, Pak? Dulu saya ketika alergi, bersin-bersin kan, bersin-bersin sampai sesak asma gitu. Oke. Itu tahun 1997. Mulainya dari saya SMA bahkan. Sering pilek, hidung saya gatal terus bersin-bersin. Iya, Pak. Lalu saya harus minum obat antihistamin. Oke. Karena seorang dokter kan tahu obatnya apa. Maka saya berpikir setelah saya capek minum obat, tahun 97 itu saya bilang pada tubuh saya, oke, kita berhenti minum obat. Setiap malam lalu saya katakan, mulai malam ini seluruh tubuh saya bebas dari alergi. Napas saya lega, hidung saya lega, seluruh tubuh saya lega. Saya katakan itu berulang-ulang terus, dan sejak itu sampai sekarang nggak pernah kumat. Nah, autoimun adalah suatu kondisi di mana tubuh melawan dirinya sendiri. Ini mirip seperti kalau kita punya perusahaan,
antar departemen berkelahi satu sama lain karyawannya. Kalau kita sebagai manajemen bisa mendamaikan mereka, biasanya mereka akan hidup berdampingan dengan damai. Hal yang sama terjadi ketika kita mendamaikan seluruh sel-sel kita yang saling bertikai, yang memunculkan kondisi autoimun tadi. Katakan kayak gini, mulai malam ini seluruh sel tubuhku saling menyayangi, saling mencintai satu sama lain. Aku menggetarkan cinta kasihku kepada seluruh sel-sel tubuhku, gitu misalnya. Nanti pancarkan energi cinta kasih itu, sehingga setelah sekian waktu, sel-sel lama yang tadi bermusuhan mati, tergantikan sel-sel baru. Si anak-anak baru itu tidak akan bermusuhan. Pernah nggak melihat orang tuanya bermusuhan, anaknya bermusuhan? Karena dia mengingatkan pada anaknya, anak si itu musuhmu, seperti bapaknya musuhku. Tapi ketika si bapaknya tidak lagi cerita pada anaknya bahwa aku bermusuhan dengan bapak si itu, anaknya bisa jadi berteman, betul nggak? Ya, betul, Pak. Itu contoh. Sehingga kita bisa memberitahu dia, supaya nanti begitu tiba saatnya sel-sel yang tadi bertengkar, atau sistem imun yang, sel-sel imun yang tadinya memusuhi dirinya, sudah mati, digantikan oleh sel imun yang baru, kecerdasan DNA pada sel imun yang baru itu tidak lagi menyimpan memori bahwa ini musuhku. Seperti itu sih Mas Hendra. Mas Hendra, bukunya Pak Dokter yang judulnya Surya pun pernah tenggelam. Pernah tenggelam, kok nggak ada di bio? Oh iya, teman-teman WhatsApp aja. Maksudnya tuh hubungi admin aja, nanti langsung dikirim ya. Teman-teman kirim alamatnya, nanti bisa dikirim langsung ya. Mungkin belum dimasukkan sama adminnya. Oh iya, banyak yang tanya. Surya pun pernah tenggelam. Maksudnya ini pesan buat teman-teman yang lagi jatuh soal ekonomi gitu ya Pak, mungkin ya? Iya. Semua orang yang terpuruk dalam hidupnya. Ya, jadi dalam buku itu ada cerita tentang seorang wanita yang harus menghidupi anaknya sendirian. Kemudian, ini kisah nyata. Terpuruk hidupnya, ekonominya morat-marit begitu. Sudah mau menghabisi dirinya. Iya. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan pencerahan. Dan dia mengikuti pengetahuan pencerahan itu. Dan dia berubah, dia sukses sekarang. Itu kisah nyata yang saya masukkan sebagai ilustrasi di itu untuk menyampaikan pesan-pesan gitu. Banyak ide tapi untuk praktek banyak takutnya, belum percaya diri. Ada tips dari Pak Wayan. Nah, ini banyak teman-teman tuh yang mengalami kondisi kayak gini, Pak. Saya tuh punya guru yang pokoknya sayang banget sama saya gitu. Saking sayangnya tuh sampai saya dibersamai bikin buku sama beliau gitu kan. Tapi terus kemudian ya udahlah, pokoknya kalau ide mau aku tuangkan dalam konten aja gitu, lebih mudah gitu ya, karena nggak bisa automatic writing kan. Tapi gimana tuh menjawab kegelisahan teman-teman itu Pak tentang banyak ide tapi mau praktek takut, belum percaya diri gitu. Tipsnya apa Pak? Iya, kalau semua orang dengan mudah bangkit percaya dirinya, maka kita tidak akan membutuhkan kehidupan ini untuk belajar. Hidup ini memang untuk kita belajar mengenal diri kita, percaya pada diri kita. Nah, ketika kita tidak mengenal diri kita, maka kita akan sulit mempercayai diri kita. Dulu saya pernah juga sampai di sebuah momen, sudah belajar spiritual nih saya, sudah belajar, sudah bikin buku, tapi tiba di sebuah momen saya kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kepercayaan pada Tuhan dan seterusnya, kepada semua. Saya tidak percaya lagi pada kehidupan, pada semesta gitu. Tiba-tiba saya dikasih pertanyaan pada saat meditasi hening. Saya meditasi hening untuk menenangkan kemarahan saya yang kehilangan kepercayaan itu. Aku tidak percaya lagi sama engkau. Siapapun engkau yang menyebut dirimu Tuhan. Seperti itulah, ngambek gitu. Aku tidak percaya lagi samamu. Kalau kamu memang Tuhan, datang ke sini tunjukkan seperti apa wujud aslimu. Gitu. Marah-marah dalam meditasi itu. Tiba-tiba yang hadir bukan siapa-siapa, hanya sebuah pertanyaan. Lalu kamu mau percaya siapa lagi? Cuman itu. Di situ tiba-tiba saya menangis. Menangis benar-benar terisak-isak. Karena kenapa? Untuk satu pertanyaan sederhana itu saya nggak bisa jawab. Lalu kamu mau percaya siapa lagi?
Nah, saya nggak punya jawabannya. Ketika semua apapun tidak saya percayai, lalu saya mau percaya siapa lagi? Di situ kemudian saya bicara, Bang, diam sambil menangis, saya berkata, Tuhan, ambil semua yang pernah kau berikan kepadaku. Tapi jangan ambil satu saja, yaitu apa? Keyakinanku bahwa Engkau ada. Wow. Agar aku masih punya jawaban. Oke. Untuk pertanyaan tadi. Nah, artinya di situ kemudian saya menemukan sesuatu yang menguatkan saya untuk apa? Oke. Jika seluruh dunia tidak kita percayai, setidak-tidaknya yakinilah bahwa kita adalah sebuah alam semesta kecil. Oke. Teman-teman setuju nggak kalau live-nya Ngaji Roso sering konsultasi gini sama Pak Wayan? Ya, ketik ya yang setuju ya. Mas, Eh, saya kalau lagi live TikTok itu Heeh. 2 jam Heeh. ngupas jawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ada yang sampai selesai masih banyak yang belum saya ini. Karena Teman-teman mereka suka yang belum diajak join ngobrol gitu. YouTube-nya Pak Wayan Mustika, silakan join ya. Ya, biar rezekinya Pak Wayan tambah banyak ya. Nggak cuma jawab tok gitu ya. Pak Wayan, ini Ya. ada Mas Rio tanya nih. Mm-mm. Tips dong, saran biar bisa melepas grogian kadang sampai gemeteran gitu Pak. Grogian kadang sampai gemeteran kali ya. Pakai 2 tangan ini, Apa tuh? sistem ini. Mas Rio kalau lagi nonton ini pakai 2 tangan itu. Lalu pakai ilmu ketukan itu. Lagi grogi kan, pakai ini. Diketuk di atas alis. Saya tenang, saya tenang, saya tenang. Tapping ini Lalu Kak. pindah tapping ke bawah. Oke. Di bawah telopak ini, saya tenang, saya tenang. Lalu pindah ke di atas bawah hidung nih. Saya tenang, saya tenang, saya tenang. Lalu pindah ke dagu. Saya tenang, saya tenang. Pindah ke dada kiri, saya tenang. Nah, kalau enggak semuanya boleh di sini juga. Saya tenang, saya tenang. Gitu. Jadi beri perintah kepada tubuh untuk menenangkan dirinya. Sambil tersenyum ya. Sambil tersenyum ya Pak ya. Nanti nggak grogi kok. Tapi gimana pun juga itu sangat membantu sih ya. Tapping kayak gitu sangat membantu. Tapi lebih membantu lagi kalau semakin sering mencoba biasanya semakin nggak grogi gitu ya. Oh, Jam itu. terbang sih, urusan jam terbang sih ya Pak ya. Demam panggung hanya hilang kalau kita sering di depan panggung. Serius Pak, saya dulu tuh kalau pas ngomong gitu Pak ya, Ya. mesti sini tuh keluar keringat dingin, terus belum ngomongnya belum selesai gitu Pak. Kan saya sering ya, misalnya ke acara di masjid gitu, saya tanya sendiri gitu. Acara maiyahan tanya sendiri, latihannya kayak gitu. Dan itu bertahun-tahun pun kadang masih, aduh masih kok hilang lagi. Mikir kan Pak, muter-muter lagi kan omongan gitu kan. Ya. Itu jam terbang sih kalau itu. Nah, ini kan rumus yang sudah ditelurkan oleh orang-orang sejak dulu kan. Iya, Allah bisa karena biasa. Udah rumusnya dari dulu itu. Pak Wayan, banyak orang menderita gara-gara kemelekatan. Ini Iya. katanya Kak Tami ini, solusinya gimana Pak? Ya, pertama tentu kenapa kemelekatan itu menciptakan penderitaan? Itu pengingat bahwa kemelekatan itu menderitakan. Jadi kalau kita nggak mau menderita, belajar melepas. Melepas misalnya apa? Ada pernah begini Mas Hendra, saya ketemu orang yang sangat melekat kepada pasangan hidupnya. Sehingga dia menjadi sangat-sangat gelisah ketika menyadari pasangan hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sikapnya. Terus saya bilang, kenapa Mas mengizinkan atau memberikan cinta 100% kepada pasangan? Kalau cinta diberikan 100% kepada pasangan, lagi berapa diberikan untuk diri sendiri? Saya bilang gitu. Terus saya ajarkan begini, kalau Mas misalnya diundang ke sebuah tempat makan, tapi mempersiapkan diri dengan rasa lapar, tiba-tiba di sana makanan yang Mas butuhkan nggak ada, kan kecewa kita. Tapi kalau misalnya kita sudah diundang makan, tapi kita sudah kenyang dari rumah, sampai di sana perkara makanannya ada apa enggak, terlambat apa enggak, kan nggak mengganggu kita, betul nggak Mas? Iya. Nah, sama dengan gini. Ketika kita sudah menghormati diri kita nggak terganggu ketika orang lain belum menghormati kita atau tidak menghormati kita. Kalau kita sudah mencintai diri kita nggak terganggu jika orang lain belum mencintai kita atau tidak sepenuhnya mencintai kita. Iya. Karena kita sudah mendapatkan itu. Sama dengan validasi juga.
Begitu kita sudah memvalidasi diri kita, percaya pada diri kita, orang nggak percaya kita nggak penting. Maka mulailah sesuatunya dari diri kita dulu gitu. Pak, ini sekarang pertanyaan dari saya pribadi ya. Iya. Saya tuh punya banyak teman cowok. Mm. Itu kalau misalnya pas lagi keluar sama saya gitu Pak, itu tuh ada telepon gitu udah bingung banget gitu. Iya. Cepetan ini, istri Pak ya. Ya. Nah, kadang kan ada banyak ya istri tuh yang ketika ditinggal sama suaminya tuh kayak, wis pokoknya kayak nggak ikhlas gitu. Ya, Ternyata ya. temanku banyak yang kayak gitu Pak. Dan itu aku melihat mereka menderita sekali gitu Pak. Tekniknya gimana sih Pak? Supaya kemudian ada perubahan yang drastis gitu kira-kira. Saya punya teman, saya suka lucon-lucon yang itu tuh. Hah. Sebenarnya aku nggak takut sama istriku, Hah. cuman istriku yang terlalu berani padaku. Gitu. Iya bener-bener tuh Pak. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu Mas Hendra ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Kenapa kita hari ini harus punya pasangan hidup yang sangat care dengan kita, yang entah apapun penyebabnya, kemudian menjadi sangat posesif. Jangan-jangan dulu kita adalah orang yang mudah lepas kontrol di kehidupan masa lalu. Bisa jadi ya. Sehingga hari ini ketemunya adalah pasangan yang memang kita pilih untuk begitu ketat mengontrol kita. Karena dulu kita suka kebablasan. Gitu. Kita nggak pernah tahu itu kan. Iya. Nah, ketika kita bicara tentang rasa syukur, jangan-jangan istri yang ketat sekarang itu adalah istri yang memang kita pilih untuk apa? Tolong jaga aku seketat-ketatnya, karena aku gampang lepas kontrol. Gitu. Wah, Siapa tahu? keren jawabannya. Ini jawaban paling keren yang pernah aku dengar sih. Iya. Bener Pak, Iya. setuju aku. Pak, sorry, Nadimasian Pak. Selamat malam Pak Dokter. Kapan buku Mahabharata karya Pak Dokter bisa dibeli? Pre-order di Ngaji Rosa bisa ya Pak ya? Boleh. Berapa minggu lagi kira-kira? Sekitar Februari lah. Februari ya Pertengahan teman-teman Februari. ya. Ya. Silakan bisa pre-order dulu. Pertengahan Februari ya. Iya teman-teman, aku mungkin kasih 2 pertanyaan lagi ya. Selanjutnya nanti mungkin bisa besok sekitar pukul 9:30. Ya. Wita kali ya teman-teman ya. Ya. Mohon pencerahannya Pak Wayan, saya seorang single mom. Saat ini usaha saya lagi terpuruk, pengen bangkit lagi. Nasihatnya apa Pak? Saya membutuhkan data lain sebenarnya. Single mom itu artinya single mom anak berapa, anak umur berapa, atau anak berapa. Apakah anak sudah bisa diandalkan untuk membantu meringankan beban? Anggap aja belum Pak. Anggap belum. Kalau belum, maka jangan lupa. Di kehidupan ini banyak, kalau kita lihat di hewan-hewannya, ada banyak induk-induk yang bisa bekerja keras untuk anaknya. Karena apa? Dia bisa mengorbankan diri untuk anaknya. Saya melihat seekor gurita. Gurita itu bertelur, lalu dia menjaga telurnya terus-menerus sambil dia puasa, dan begitu telurnya menetas dia mati. Tapi sebelum mati dalam kondisi sekarat, saya tanya waktu itu di depan layar TV, saya tanya, kamu kenapa sampai tidak makan-makan, sampai mengorbankan dirimu? Terus apa jawabannya? Jika aku mati demi anak-anakku, itulah pengorbanan terbaik yang bisa kulakukan. Dia bilang begitu. Nah, jadi dengan cara seperti ini, ketika muncul dorongan kuat untuk mengatakan seperti ini, Tuhan, terima kasih Engkau telah menitipkan anak-anakmu kepadaku. Jika bukan karena kekuatanmu, maka aku tidak mungkin diizinkan berada dalam situasi seperti ini. Aku percaya aku akan menemukan kekuatan terbesar dalam diriku. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dipahami dalam dunia biologi. Ada DNA mitokondria. Mitokondria itu adalah pembangkit energi dalam tubuh, dalam sel. DNA mitokondrial itu hanya diberikan oleh seorang ibu. Artinya apa? Pembangkit energi itu, DNA-nya diberikan oleh ibu. Maka ibu itu mempunyai kekuatan luar biasa. Nah, dan jangan lupa, walaupun yang dikenal sebagai Raja Singa itu adalah singa jantan, tetapi yang berhasil mendapatkan mangsa adalah singa-singa betina. Pertanda semesta sedang mengajarkan bahwa apa? Hati-hati dengan kekuatan seorang wanita.
the power of emak-emak. The power of mom. Nah, dari sana begitu percaya dirinya muncul, Ya. semua power itu akan muncul. Dan jangan lupa, ibu saya punya anak 5, buta huruf, kerjanya sebagai sebagai tukang pijat di pantai, merawat 5 anak, sampai sekolah, kuliah, dan urusan segala macam, dia berhasil. Anaknya jadi dokter. Nah, Sekarang jadi dokter spiritual lagi. iya, dan itu sebabnya yang dalam buku Saat Semesta Bicara, Iya. seluruh hal baik yang mungkin saya lakukan bukan untuk membuat diri saya bangga, Iya Pak. tapi Iya, Pak. untuk membuat ibu saya bangga di alam sana bahwa dia betul. pernah melahirkan seorang anak seperti ini. Gitu. Satu lagi, malam Pak, saya mau nanya Pak dari Pak Dokter, gimana caranya ngasih tahu anak supaya dia nggak suka keluar malam karena sudah punya istri Pak, gitu. Anaknya keluar malam terus gitu. Disuruhnya keluar siang. Pertama, tanya dulu kenapa dia keluar malam. Yang kedua, coba cari tahu, siapa tahu itu adalah bawaan ketika dia masih remaja yang belum sempat Oh iya. yang belum sempat diajarkan bahwa dia harus bertanggung jawab pada istrinya. Gitu. Dan banyak hal. Dan satu lagi, pada orang seperti itu jangan bicara dengan ego, harus bicara dengan hati nurani. Pakai kata-kata yang bukan datang dari kemarahan, tapi kata-kata yang menyadarkan dia sebagai seorang yang harus bertanggung jawab dalam hidupnya. Sederhana itu sih.